bertemu lagi di pembelajaran di sini dengan Ibu Sulasti. Kali ini kita belajar tentang tata kelola kepegawaian, jadi otomatisasi tata kelola kepegawaian. Kita belajar tentang pemberhentian, kesejahteraan, dan cuti pegawai untuk melanjutkan bab-bab yang terdahulu. Jadi di sini Guru sampaikan nanti yang perlu disampaikan, yaitu yang pertama adalah pengertian dari disiplin, ada kewajiban pegawai, ada larangan pegawai, tingkat dan jenis hukuman, serta penjatuhan hukuman untuk pegawai tersebut. Yang pertama adalah pengertian disiplin. Jadi ada berbagai macam pengertian disiplin dari berbagai pendapat para ahli. Dari sini Guru menyimpulkan bahwa dari disiplin itu adalah sikap hormat terhadap peraturan dan ketetapan perusahaan yang ada di dalam diri seseorang tersebut. Jadi disiplin itu dicerminkan dari diri seorang tersebut untuk menghormati peraturan dan ketetapan yang ada dalam suatu perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah pemberhentian pegawai. Untuk pemberhentian pegawai kita harus tahu dulu apa itu pegawai. Jadi di sini disimpulkan bahwa pegawai adalah seseorang yang bekerja pada suatu kesatuan organisasi, baik sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Jadi pegawai itu tidak harus PNS, jadi ada pegawai tetap dan tidak tetap. Untuk apa mereka sebagai pegawai? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pemberhentian pegawai itu sendiri, bahwa pemberhentian pegawai itu adalah suatu pemutusan hubungan kerja baik sementara maupun untuk selamanya yang dilakukan oleh perusahaan atau permintaan pegawai berkehendak pihak perusahaan. Jadi pemberhentian pegawai itu pemutusan dari hubungan kerja baik itu dari perusahaan maupun dari pihak pegawai itu sendiri. Kemudian kita bahas yang berikutnya adalah bentuk-bentuk pemberhentian kerja. Jadi ada berbagai bentuk dalam pemberhentian kerja itu. Yang pertama adalah pemberhentian kerja karena pensiun. Jadi yang pertama pemberhentian kerja karena pensiun. Karena sudah mencapai sekurang-kurangnya 50 tahun usianya dan masa kerjanya sudah 20 tahun sekurang-kurangnya, juga tidak bisa bekerja lagi karena mungkin kesehatan dari jasmani dan rohani, dan juga pensiun karena mencapai batas usia pensiun. Jadi di sini bahwa pensiun ada yang berhak menerima pensiun itu. Jadi ada syaratnya sekurang-kurangnya 50 tahun usianya, ada juga yang karena kesehatan jasmani atau rohani yang tidak memungkinkan, dan juga karena mencapai batas usia pensiun. Kemudian berikutnya adalah bentuk pemberhentian kerja yang dikarenakan oleh pemberhentian atas permintaan sendiri. Yang diperhatikan dalam permintaan sendiri itu, kalau kita sebagai seorang pegawai mau mengundurkan diri, maka kita paling lambat 3 bulan sebelum waktu pemberhentian kita harus sudah mengajukan permohonan. Nah, permohonan itu dari perusahaan bisa menolak atau menunda pemberhentian paling lama yaitu 1 tahun. Kemudian beberapa alasan pemberhentian atas permintaan sendiri. Jadi dengan berbagai alasan, diantaranya itu yang pertama adalah pindah tempat karena mengurus orang tua. Yang berikutnya adalah karena kesehatan kurang baik. Terus ada yang melanjutkan pendidikan, ada yang berwirausaha sehingga mereka harus mengundurkan diri, dan juga karena perlakuan kurang adil dari suatu perusahaan tersebut. Nah, itu adalah alasan untuk pengunduran diri atau pemberhentian kerja karena permintaan sendiri. Kemudian pemberhentian kerja yang ketiga yaitu karena dari pihak perusahaan. Jadi pemberhentian ini dilakukan oleh pihak perusahaan karena adanya penyederhanaan organisasi, bisa karena pelanggaran disiplin, bisa ketidakmampuan pegawai itu untuk bekerja dan kontrak kerja berakhir, mungkin juga pegawai itu meninggal dan juga perusahaan dilikuidasi. Jadi itu alasan untuk pemberhentian suatu pegawai dari pihak perusahaan. Jadi ada beberapa kemungkinan. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk pemberhentian kerja yang berikutnya adalah untuk pemberhentian sementara. Alasan pemberhentian dikarenakannya
adanya kesulitan-kesulitan perusahaan karena ada likuidasi, jadi perusahaan itu mengurangi pekerja, jadi mengurangi pegawai, juga pelanggaran penyelewengan dan tindak pidana. Nah, demikian materi yang Bu Guru sampaikan tentang kesejahteraan dan cuti pegawai. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Bila hijab saya, semoga semuanya berguna, tetap sehat, tetap semangat, dan jaga podcast kita. Semoga kita selalu diberi kemudahan. Sampai ketemu di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.